Puji Tuhan, salam sejahtera bagi saudara semuanya. Pagi hari ini tema dari renungan kita adalah belajar dari pelandu. Amsal 30 ayat 24, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelandu bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelandu adalah mamalia yang berukuran kecil. Ukuran pelandu dewasa kira-kira sama dengan seekor kelinci. Hewan ini kecil dan lemah, dan ketika ia berada di daerah terbuka, maka akan menjadi mangsa yang empuk bagi binatang pemangsa seperti ular, elang, ataupun binatang lain. Hewan ini tidak memiliki sistem pertahanan atau perlindungan tubuh sehingga ia bisa bertahan atau terhindar dari pemangsa di sekitarnya. Ternyata pelandu cukup bijaksana untuk membuat rumahnya di bukit batu. Pelandu melindungi dirinya dari keganasan hukum rimba dengan cara berlindung di balik bebatuan di bukit-bukit yang tinggi letaknya. Jika tidak demikian, mustahil bagi pelandu untuk dapat bertahan hidup. Nalurinya menyadarkan dia bahwa dirinya akan jauh lebih aman jika berada di perbukitan, berlindung di balik batu, ketimbang berada di bawah di mana ada banyak predator yang siap memangsa mereka dengan seketika. Sebenarnya ini juga adalah gambaran keadaan kita sebagai manusia. Tidak jauh berbeda dengan pelandu. Kita manusia pun sangat lemah dan sangat terbatas. Bahkan firman Tuhan dengan tegas menjelaskan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini terjadi kepada siapa saja tanpa terkecuali. Apapun status sosial, latar belakang, dan segala kekayaan, talenta maupun pendidikan yang dimilikinya, manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat terbatas. Kelemahan dan keterbatasan inilah yang Tuhan izinkan untuk kita lihat pada hari-hari ini. Begitu banyak masalah dan persoalan di dalam dunia ini yang tidak ada satu manusia, bahkan suatu bangsa yang dapat menyelesaikannya. Betapa rentannya manusia seperti halnya pelandu. Oleh karena itu firman Allah mengarahkan kita untuk memetik atau menarik pelajaran dari cara hidup bertahan dari salah satu binatang yang terkecil dan lemah ini. Inilah pelajaran bagi kita. Hewan ini membuat rumahnya di bukit yang berbatu-batu. Mereka tahu benar kelemahan mereka. Itulah membuat mereka membuat rumah di dataran tinggi dan di tempat yang berbatu-batu. Selain untuk memudahkan mereka terhindar dari musuh, rumah berbatu-batu itu juga lebih kokoh. Saudaraku, ayat ini sungguh menarik karena menggambarkan bagaimana seekor hewan yang lemah mampu bertahan hidup dengan cara membangun rumahnya di bukit batu. Siapakah bukit batu bagi kita? Siapakah gunung batu bagi kita? Mazmur 18 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Allah adalah gunung batu, saudaraku, dalam kehidupan kita. Dia tempat perlindungan kita. Mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai gunung batu perlindungan kita? Yang pertama, bahwa kita tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Matius 7 ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Segala sesuatu berubah dan terjadi di luar prediksi manusia. Dan yang terjadi adalah
bahwa dunia ini semakin hari semakin rusak dan jahat, baik akhlak manusia maupun alam sekitar kita. Bahkan penyesatan demi penyesatan akan terjadi di dalam gereja Tuhan. Begitu banyak masalah yang tidak dapat diprediksi, apalagi diselesaikan dengan kekuatan manusia. Satu-satunya solusi keselamatan dan keluputan kita adalah Tuhan saja. Itu sebabnya mari saudaraku, kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin bertambah teguh di dalam Dia. Bangun dirimu di atas bukit batu. Sehingga apapun nanti yang terjadi saudaraku, kita percaya ada perlindungan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, bahkan ada pertolongan Tuhan yang heran dalam setiap kehidupan kita. Ketika banjir, ketika angin itu datang melanda seisi dunia ini. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Allah sebagai gunung batu kita? Kita tidak dapat mengalahkan musuh dengan kekuatan kita sendiri. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku, musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah iblis, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang tidak akan pernah berhenti untuk menipu, mengintimidasi, dan membinasakan. Musuh kita ini tidak pernah merasa lelah sampai mereka dapat menghancurkan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hanya menghindar dan menghindar, melainkan kita harus melawan, bahkan mengalahkan musuh-musuh kita. Itu sebabnya kita harus sepenuhnya hidup ada di dalam gunung batu itu, yaitu Tuhan Allah kita. Supaya kita memiliki selengkap senjata Allah, bahkan memakainya untuk mengalahkan setiap serangan maupun tipu daya dari si jahat. Itu sebabnya menjadikan Allah sebagai gunung batu kita itu bukan sebuah pilihan saudaraku, tetapi itu adalah sebuah keharusan, apalagi menjelang ke hari-hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Jadi saudaraku, penulis Amsal dengan hikmat dari Allah memberikan nasihat yang bijak agar kita belajar dari apa yang tertulis dalam firman Allah. Seperti halnya pelandu, kita juga adalah makhluk yang sangat lemah terbatas, yang tidak mampu bertahan menghadapi dunia ini dan penguasanya dengan kekuatan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan dan tinggal tetap di dalam Dia, maka kita akan melihat kebesaran kuasa, bahkan kedahsyatan dari penyertaan gunung batu kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu. Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Bersamamu kami tidak akan goyah ya Tuhan. Sebab kami percaya anugerah-Mu dan kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semuanya. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
tetap besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri,